Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Pakam. Ketemu lagi dengan saya Dadi dari Pakam UBJ. Malam ini saya akan membawakan cerita dari salah satu sedulur Pakam, kiriman dari sedulur Pakam ya. Tapi sebelumnya jangan lupa sedulur bantu kita dengan subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komen di bawah biar kita bisa kritikan ataupun apapun, nggak boleh apa boleh lah ya, nggak masalah buat kita memperbaiki dalam membuat video untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, kita mulai. Ini saya dapat cerita dari salah satu sedulur Pakem, adalah namanya Mas Joni. Mas Joni ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah sedulur. Nah, ini katanya sih itu adalah pengalaman pribadi dan asli yang pernah terjadi terhadap Mas Joni dan keluarganya gitu. Nah, ceritanya adalah pada suatu bukan maaf 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 maaf. Jadi Mas Joni ini, sebentar saya jelaskan lagi. Mas Joni ini anak tunggal ya, sedangkan bapak ibunya itu usaha ataupun dagang lah ya, di warung, di pasar, punya jongkok itu, punya toko itu jualan sayuran. Nah, biasanya kan namanya orang jualan sayuran itu pagi kan, sepertinya saya bukaan pasar itu pagi jam 12 sampai jam 1 lah, sampai jam 3 gitu. Kalau emang buka jam 1 berarti jam 12 udah berangkat. Nah, pada suatu hari seperti biasa bapaknya Mas Joni itu sama ibunya berangkat ke pasar, dan Mas Joni juga kan otomatis jam-jam segitu posisinya udah tidur gitu kan sedulur. Nah, tapi pada hari itu di saat kejadian sekitar jam 2 lah, pas setengah 3 pagi itu Mas Joni dengan kondisi lagi tidur ditelepon sama ibunya dan mengabarkan bahwa bapaknya Mas Joni itu dalam kondisi jatuh, terus tidak sadarkan diri dan sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Mas Joni menyusul ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu ibunya dan lihat kondisi bapaknya yang menurut Mas Joni aneh. Kenapa aneh? Katanya dengan posisi matanya itu melotot, badannya kaku, pucet, dingin badannya, terus katanya nafasnya tersengal-sengal. Dan yang tambah bikin Mas Joni penasaran dan aneh adalah, kata Mas Joni, hasil pemeriksaan dokter bahwa kondisi bapaknya Mas Joni itu sehat-sehat aja, baik-baik aja, tidak ada yang aneh gitu loh. Tapi tetap dari pihak rumah sakit menyarankan untuk tetap tinggal dulu di sini untuk observasi, untuk dilihat perkembangannya gitu. Nah, akhirnya karena kemungkinan besar bapaknya Mas Joni dan ibunya pasti akan tinggal di rumah sakit, Mas Joni disuruh sama ibunya untuk pulang dulu, ngambil istilahnya baju lah gitulah, keperluan ibunya sama bapaknya di rumah sakit. Akhirnya Mas Joni pulang sekitar jam 3 lebih lah, setengah 4-an katanya kurang lebih dia nyampe rumah. Nah, mulai lagi kata Mas Joni terjadi lagi keanehan. Keanehannya apa sedulur? Di saat Mas Joni lagi beres-beresin baju apa gitu kan untuk keperluan ibunya sama bapaknya gitu apalagi kan. Nah, Mas Joni ini katanya sedulur mendengar kayak ada yang melempar atau benda jatuh di atas gentengnya. Sekali dua kali masih tidak dihiraukan kan oleh Mas Joni, tapi kalau terus-terusan seperti itu akhirnya kan Mas Joni penasaran loh, bunyi pasar gitu kayak batu-batu kerikil apa pasir gitu kan. Akhirnya penasaran karena terus-terusan seperti itu, keluar sampai ke depan rumahnya, apa istilahnya di jalan depan rumahnya, terus dia centering ke atas gentengnya, terus juga lihat di depan terasnya itu tidak ada kayak pasir atau batu kerikil, itu tuh nggak ada. Nah, makanya Mas Joni aneh loh, bisa ya gitu. Padahal dia mendengar ada yang kayak orang, ada yang lempar lah gitu loh. Akhirnya udahlah Mas Joni ambil pikiran positifnya, mungkin dia salah dengar gitu pertimbangan Mas Joni. Akhirnya Mas Joni masuk lagi, Mas Joni ngelanjutin beres-beresnya. Nah, belum selesai juga beres-beres, Mas Joni mendengar kayak ada orang ngomong ataupun ya ngedumel apa gimana lah, pokoknya ada orang aja di dapur gitu loh, dengan arah dapur. Nah, akhirnya Mas Joni samperin tuh ke dapur, ternyata kosong juga dapur itu, nggak ada orang, nggak ada apa. Sampai Mas Joni untuk meyakinkan, dia ngecek jendela-jendela dan pintu dulu, pastikan semua terkunci. Nah, waduh, apa
apa saya salah dengar lagi pikirannya Mas Joni gitu, karena emang jendela, pintu semua kata Mas Joni kondisinya terkunci. Ya udahlah, biar mungkin emang saya salah dengar lagi pikiran Mas Joni seperti itu. Nah, akhirnya niatnya Mas Joni kan dari dapur balik lagi tuh mau ke kamar bapaknya sama ibunya kan untuk beres-beres lagi karena belum selesai gitu. Nah, belum jauh istilahnya berapa langkah sudah meninggalkan dapur, Mas Joni kaget dia. Mas Joni katanya kagetnya apa, ada benda jatuh dulu kayak panci apa penggorengan jatuh dulu klarang gitu kata Mas Joni. Nah, akhirnya kan Mas Joni balik lagi kan, lihat lagi, dan ternyata kata Mas Joni tidak ada lagi benda yang jatuh kata Mas Joni. Nah, tapi di saat Mas Joni mau balik lagi ke kamar bapaknya sama ibunya untuk melanjutkan beres-beres, Mas Joni itu melihat sesosok gitu loh, penampakan sesosok, karena emang kondisinya dapur pakai lampu kecil itu kan, jadi kayak makin gelap atau temaram lah bahasanya gampangnya mungkin ya. Nah, Mas Joni sendiri pun bingung mendeskripsikan itu apa gitu loh, karena kata Mas Joni dari perwujudannya adalah itu kayak manusia tinggi kurus katanya, dengan kulit yang kasarnya warnanya merah darah tapi merah darah yang hitam gitu, terus rambutnya panjang sampai ke lantai, terus katanya telinganya teruncing kayak telinga serigala gitu apa kelawar lah kata dia itu, terus matanya melotot merah dengan taring dan juga kayak keluar darah atau istilahnya iler lah gitu kan. Nah, Mas Joni karena saking ketakutan dan kagetnya dia berusaha lari tapi nggak bisa sedulur katanya. Dia cuma bisa diam di tempat, berusaha gerak nggak bisa. Nah, akhirnya Mas Joni cuma bisa memejamkan matanya itu, merem dan baca doa sebisa-bisanya dia. Dan pikirannya Mas Joni sih nggak tahu pastinya berapa menit gitu, cuma kata dia mungkin sekitar 2 atau 5 menit gitu dia berdoa gitu. Dia selama memejamkan matanya merem itu sambil berdoa-doa, dia tetap mendengar kayak ada benda-benda jatuh lagi, ada orang-orang teriak-teriak, orang nangis, ketawa gitu, atau orang kayak marah-marah gitu. Sampai Mas Joni yang jelas sekali Mas Joni dengar katanya bahwa ada ucapan yang bilang akan saya bunuh bapakmu. Wah, semakin takut kan Mas Joni, sudah tidak bisa gerak, ada omongan seperti itu. Mas Joni berusaha bergerak lagi dan akhirnya Mas Joni bisa bergerak dan lari keluar rumah. Nah, dilalah sesudah sampai di luar rumah itu ketemu sama tetangganya yang namanya Pak Asep. Nah, Pak Asep ini juga emang kebenaran adalah seorang takmir masjid. Mungkin dia berangkat lebih gasik ya kan, kita jam 4-an itu kan sebelum adzan subuh, mungkin persiapan atau bersihin masjid atau gimana gitu kan seluruh. Nah, ketemu Pak Asep pun kaget loh, Mas Joni kenapa gitu, karena kondisinya Mas Joni itu tergopoh-gopoh lah istilahnya, dengan yang ngos-ngosan, terus kelihatan pucet banget dan mau ngomong pun susah, napasnya terengah-engah gitulah, sengal-sengal gitu. Ditenangin katanya sama Pak Asep, sudah bisa tenang, Mas Joni menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah dan juga yang sebelumnya itu yang dia dengar ada yang kelempar pasir apa batu kerikil gitu kan. Nah, akhirnya Pak Asep bilang yaudah ayo kita masuk Pak, kita lihat gitu. Mas Joni ayo kita masuk kita lihat gitu. Tapi di saat Mas Joni dan Pak Asep itu baru masuk ke ruang tamunya gitu kan, itu sedulur katanya baunya luar biasa, bau busuk ataupun hanyir itu campur aduk. Nah, karena takutnya Mas Joni tidak kuat, Pak Asep bilang udah Mas Joni keluar aja, tunggu aja di luar gitu. Akhirnya Mas Joni emang karena dia takut juga dan baunya nggak kuat, dia keluar nunggu di teras gitu kan, atau di halaman rumahnya. Pak Asep tetap masuk. Nah, sekitar 10 atau 15 menit lah Pak Asep di dalam, terus balik lagi keluar, terus ketemu lagi sama Mas Joni. Terus langsung tahu-tahu Pak Asep bilang, Mas Joni udah, Bapak kan di rumah sakit ya, ayo nanti habis subuh kita ke rumah sakit ya, kita nengok Bapak gitu kata Pak Asep. Mas Joni cuma bisa mengiyakan, walaupun pas nanya gimana Pak itu kondisi di dalam rumah ya, udah tenang aja, udah aman, ayo Mas Joni masuk lagi nggak apa-apa gitu, walaupun sampai takut-takut tetap masuk gitu. Oke, terus untuk singkat ceritanya akhirnya Mas Joni dan Pak Asep itu sampai di rumah sakit, di ruang IGD di tempat bapaknya Mas Joni dirawat. Dan emang kondisinya
bapaknya Mas Joni itu masih sama sedulur, dengan mata melotot, masih pucet, badannya juga kayak yang dingin banget, nafasnya tersengal-sengal gitu kan, tersedat-sedat, mulutnya menganga, tidak bisa diajak komunikasi. Nah akhirnya Pak Asep itu ngasih air bening lah, yang kata Pak Asep sih ini sudah dia doain, mudah-mudahan lewat antara air ini bisa untuk membantu menyembuhkan bapak gitu. Mas Joni ya setuju, ibunya Mas Joni setuju, akhirnya diminumkan pelan-pelan habis. Nggak lama, sekitar 5 menit 10 menit lah katanya, bapaknya tahu bisa bangun dan muntah dulu. Dan inilah gila kejadian keanehan lagi, muntahnya itu yaitu muntah darah dengan yang bau yang sama yang sempat Mas Joni cium di rumahnya itu waktu mau masuk lagi bersama Pak Kasep. Bau darah, bau anyir kayak gitulah, bau busuk kayak gitulah. Setelah sekitar 5 menitan lah gitu katanya muntah-muntah. Dan selain anehnya itu, muntahannya itu selain berbau seperti itu adalah emang muntahnya mirip kayak darah yang kental hitam banget kata Mas Joni. Dan juga kayak ada pasir-pasir atau batu-batu kerikil kecil gitu loh. Nah udah selesai semua, ternyata tidak berselang lama kondisinya bapaknya Mas Joni itu berangsur-angsur baik dulur. Sudah tidak pucat, matanya sudah tidak melotot, bisa mingkem istilahnya, mulutnya udah bisa terapat, nafasnya teratur gitu. Nah sudah kelihatan tenang, kelihatan ada perubahan. Akhirnya Pak Asep berbicara, ya ini Mas Joni, terus bapaknya sama ibunya, mohon maaf kata Mas Asep, ini kelihatan dari saya ini adalah bahwa bapaknya Mas Joni itu terkena santet gitu. Dan emang cuma dibilang lagi bahwa santet ini adalah dari saingan ataupun orang dagang juga yang sama-sama dagang di pasar dengan bapaknya Mas Joni gitu. Tapi Pak Asep bilang udah diikhlaskan saja, yang penting bapak sudah sehat, nggak usah dicari atau pengen tahu siapa yang mengirim, biarkan saja Allah yang menjawab semua itu gitu. Emang kalau untuk bapaknya Mas Joni dan ibunya juga ya wis mengikhlaskan katanya, yang penting bapaknya udah kelihatan ada perubahan dan seger sehat lah istilahnya gitu kan. Nah tapi Mas Joni sempat sih ngeyel juga pengen tahu, tapi tetap diomongin udah Mas Joni diikhlasin aja, namanya manusia sebaik apapun kita kata Pak Asep pasti tetap akan ada orang yang gak suka sama kita. Kita berusaha baik sama siapapun pasti tetap akan ada orang yang gak suka. Udah diikhlaskan aja, biarkan semua Allah yang menjawabnya, biarkan Allah juga istilahnya, Allah gak tidur lah Mas Joni kata Pak Asep. Nah, akhirnya walaupun dengan tetap merasa dongkol karena penasaran, tapi ya berusaha untuk ikhlas. Cuma ya katanya Mas Joni itu sempat ngomong juga, nggak habis pikir gitu loh, zaman sekarang, zaman seperti ini bahasanya Mas Joni, kok masih ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini untuk persaingan dagang gitu loh. Apalagi katanya yang itu Pak Asep bilang tadi, ini bukan cuma untuk bikin sakit, tapi niatan orang ngirim santet ini adalah untuk membunuh bapaknya Mas Joni kan gitu loh. Makanya itulah kenapa mungkin Mas Joni sempat penasaran dan tidak terima, pengen tahu siapa gitu lah. Tapi ya udah alhamdulillah, dan ternyata besok harinya bapaknya Mas Joni udah bisa pulang dengan kondisi benar-benar sehat. Oke, terima kasih sedulur. Cukup sekian cerita dari kiriman Mas Joni. Moga-moga saya dalam membawakannya tidak ada kesalahan, dan kalau emang ada kesalahan dan kurang baik ya saya mohon maaf ya Mas Joni. Juga untuk seluruh pakem yang lain yang nonton, silakan tinggalkan komen untuk bisa kita membangun terus, dan jangan lupa share, subscribe, dan di like video kami. Terima kasih. Berjumpa, insya Allah kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.